Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran Maulana Muhammad, NIM A11 2022 13968. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yaitu mata kuliah Machine Learning Pembelajaran Mesin, yaitu melakukan Exploratory Data Analysis atau disebut EDA. Nah, di sini dari datasetnya yaitu dengan wholesale customer dari sini. Kemudian yang langsung aja yang pertama import si ke Google Drive-nya masing-masing. Nah, ini mulai dengan langkah exploratory data analysis-nya. Pertama, kita melakukan exploratory data analysis untuk memahami dataset. Langkah-langkahnya termasuk mengimpor dataset, memeriksa struktur data, menangani nilai yang hilang, menganalisis statistik deskriptif, dan mungkin yang terakhir itu membuat visualisasi untuk memahami distribusinya dan hubungan antar variabel. Nah, langsung saja di sini sebelumnya saya sudah merunning programnya, jadi tinggal untuk menunjukkan saja. Nah, yang pertama yaitu seperti tadi mengimpor library yang diperlukan, kemudian mengimpor dataset dari URL-nya, kemudian melihat baris pertama dari dataset. Nah, di sini hasil dari 5 baris dari datasetnya, 5 baris pertamanya. Kemudian mengecek apakah terdapat nilai yang hilang di dataset. Nah, dilihat sepertinya tidak ada, nol semua. Kemudian menganalisis statistik deskriptif dari dataset. Nah, di sini hasil dari statistik deskriptifnya. Kemudian yaitu memvisualisasikan distribusi menggunakan histogram. Nah, di sini contohnya histogramnya. Terlihat ya, dengan record 5000. Ini sepertinya warna biru, yaitu mungkin channel. Nah, yang kedua adalah melakukan K-means clustering. K-means clustering itu menggunakan algoritma K-means untuk melakukan clustering pada dataset. Kita menentukan jumlah cluster yang optimal menggunakan metode ELBO biasanya. Melakukan clustering dan biasanya yang terakhir itu memvisualisasikan hasilnya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari K-means clustering yaitu mengimpor library yang diperlukan. Seperti ini contohnya, 2 ini. Terus normalisasi data menggunakan standard scalar. Terus menentukan nilai K optimal menggunakan metode ELBO. Maksudnya menggunakan nilai K optimal menggunakan ELBO itu untuk memfasilitasikan betul untuk menentukan nilai K dari 1 hingga 10. Kurang lebih seperti itu. Ini dari hasilnya, bukan. Ini visualisasinya dari metode ELBO untuk menentukan K optimal. Di sini terlihat ya ELBO-nya. Dan saya memilih K optimal dengan contohnya K itu 3. Seperti ini hasilnya, visualisasinya. Dan terus melakukan clustering. Ya ini, melakukan clustering dengan K-means. Melakukan clustering dengan K-means seperti ini, terus selanjutnya langsung memvisualisasikan hasilnya. Di sini. Nah, ada banyak titik-titik ini, dot-dotnya. Di sini terlihat banyak warna apa ini? Abu-abu atau biru di mendekati 0. Nah, kurang lebih seperti itu clustering K-means-nya. Kemudian yaitu melakukan personalisasi cluster. Personalisasi cluster yaitu melakukan clustering ketika menganalisis karakteristik dari masing-masing cluster dan memberikan interpretasi serta rekomendasi berdasarkan hasil clustering. Jadi nanti hasil akhirnya ada interpretasi dan serta rekomendasi biasanya. Seperti itu. Langsung saja.
Yang pertama itu melakukan sebentar. Oke, yang pertama yaitu melakukan clustering, analisis karakteristik dari masing-masing cluster. Ini terlihat dari datasetnya ada 4 ya. 1, 2, 3. Oh, sorry. Maaf. Ada 3. 1, 2, 3. Cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Nah, di sini melakukan plotting untuk masing-masing cluster dan mengambil kolom-kolom yang relevan untuk diplot. Seperti fresh, milk, grocery, frozen, dan detergent, dan delisation. Nah, ini selanjutnya melakukan looping untuk setiap clusternya. Dan ini hasilnya, visualisasinya, kolom-kolomnya seperti terlihat ya. Yang cluster 0 ini cenderung memiliki pelanggan yang membeli banyak produk kategori grocery dan milk. Ini, grocery milk. Nah, dari cluster 0 ini, interpretasi saya, pelanggan dalam cluster ini mungkin adalah toko atau retail yang fokus pada produk-produk kebutuhan sehari dari produk susu. Kurang lebih seperti itu. Dan rekomendasi dari saya itu untuk cluster ini, strategi pemasaran dapat difokuskan pada penawaran bundling produk-produk kebutuhan sehari-hari atau program diskon untuk produk-produk yang sering dibeli bersama. Seperti itu. Oke, langsung selanjutnya cluster 1. Nah, cluster 1 itu cenderung memiliki pelanggan yang lebih fokus kepada fresh sama frozen kayaknya. Atau grocery. Ya, lebih ke fresh lah. Nah, pelanggan ini mungkin adalah interpretasi saya, pelanggan ini mungkin adalah restoran atau bisnis, ya, yang membutuhkan persediaan bahan makanan segar dan beku, ya, beku dalam jumlah besar. Ini bisa jadi, ya, lebih ke persediaan segar ya, makanan segar dan makanan segar ini biasanya restoran sih, atau bisnis yang membutuhkannya. Oke, selanjutnya yang klaster terakhir itu klaster 2, terdapat, bentar, ini cenderung memiliki pelanggan yang membeli produk secara merata. Ya, merata sih, maksudnya saya. Menurut saya ini merata di berbagai kategori ya. Ini dari 6 kategorinya. Nah, interpretasi saya kalau pelanggannya seperti ini, mungkin adalah bisnis, ya. Bisnis atau toko yang menawarkan beragam produk kepada pelanggan mereka. Seperti itu sih. Nah, rekomendasi saya yaitu untuk klaster ini strategi pemasarannya dapat difokuskan seperti pada verifikan produk untuk meningkatkan layanan, untuk mempertahankan kepuasan pelanggan yang mencari berbagai macam produk sih. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin ini dari 3 yang saya lakukan clusteringnya, dan kurang lebih seperti ini hasil dari program UAS project ujian IELTS semester Machine Learning saya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.